Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wassirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam menyampaikan cerita tentang bagaimana kisah Datuk Tretetet di masa hayat beliau. Datuk Tretetet adalah seorang anak ulama yang sangat terkenal di Nusa Tenggara Barat ini, yang bernama Datuk Umar atau Tuan Guru Kiai Haji Umar, atau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu. Karena Datuk Tretetet dikenal oleh masyarakat Kelayu khususnya adalah salah satu anak dari seorang ulama besar yang berdomisili di Kelayu atau desa Kelayu pada masa itu, maka beliau itu sangat dihormati karena silsilah keturunan beliau, karena keilmuan beliau dan karena kesolehan beliau. Sehingga pada suatu waktu beliau masuk ke Masjid Al-Umari Kelayu di saat akan menunaikan ibadah sholat asar berjamaah. Jamaah pada saat itu melihat kehadiran Datuk Tretetet atau Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Tretetet yang hadir di dalam masjid, sehingga jamaah mempersilahkan beliau untuk menjadi imam sholat asar di Masjid Jami Al-Umari Kelayu pada saat itu. Di saat Datuk Tretetet menjadi atau mengimami sholat asar di Masjid Jami Al-Umari Kelayu itu, para jamaah kaget melihat hal yang berbeda dari kebiasaannya. Terlihat oleh para jamaah atau para makmum yang ikut dalam sholat asar berjamaah itu, mengalir air dari dalam jubah Datuk Tretetet, sehingga sebagian makmum yang melihat air yang mengalir itu dikira oleh jamaah itu adalah kencing yang keluar dari jubah Datuk Tretetet. Melihat air yang dikira kencing yang keluar dari jubah Datuk Tretetet itu, sebagian jamaah mufarroqoh alias keluar dari jamaah, karena menurut hukum ilmu fikih, bila ada najis di tubuh atau anggota tubuh imam atau di pakaian yang digunakan oleh imam, maka makmum wajib mufarroqoh
meninggalkan sholat jamaah. Namun sebagian pun melanjutkan jamaahnya bersama Datuk Tretetet, dan Datuk Tretetet pun tidak menghentikan sholat jamaahnya. Setelah Datuk Tretetet meninggalkan tempat sholatnya, alias selesai melaksanakan sholat asar berjamaah dan pergi dari Masjid Al-Umari Kelayu itu, para jamaah rame-rame ke tempat di mana Datuk Tretetet sholat menjadi imam sholat asar tadi. Maka para jamaah menjadi bingung setelah melihat tempat Datuk Tretetet itu tidak sedikit pun atau tidak setitik air pun yang terlihat di tempat itu, apalagi bau kencing yang mereka yakini keluar dari dalam jubah Datuk Tretetet. Di kesempatan waktu akan sholat asar juga terjadi berbagai macam penglihatan yang disaksikan oleh jamaah atau yang hadir kebetulan di Masjid Al-Umari Kelayu itu. Ada sebagian jamaah melihat beliau itu sedang tidur-tiduran di dalam masjid, sementara yang lain melihat Datuk Tretetet sedang berwudu di tempat wudu, dan yang lain pun juga melihat Datuk Tretetet sedang mengimami sholat asar di waktu itu. Itulah keanehan-keanehan yang dilihat oleh sebagian jamaah di saat Datuk Tretetet hadir di waktu sholat asar itu. Berbagai macam penglihatan yang disaksikan oleh para jamaah di saat itu bermakna yang sangat sulit diartikan oleh orang yang tidak setingkat dengan Datuk Tretetet atau yang belum mencapai tingkat kewalian, sehingga jamaah itu menilai secara syariat bahwa kejadian yang seperti itu harus kita laksanakan sholat sebagaimana tuntunan syariat agama Islam. Artinya, kalau kita melihat imam kita itu ada najis di badannya atau di pakaian yang digunakan sholat, berarti kita sebagai jamaah makmum harus dan wajib mufarroqoh, keluar dari jamaah. Jadi arti dan makna dari kejadian tersebut itu tentunya yang mengetahui makna dari kisah atau peristiwa yang terjadi di saat itu tentunya orang-orang yang sudah mencapai tingkat kewalian atau orang yang sudah di atas tingkat kewaliannya Datuk Tretetet, itulah yang bisa memaknai dari kejadian tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Imam Ghazali dulu. Di saat Imam Al-Ghazali menjadi imam pada waktu sholat berjamaah, dilihat oleh para makmum bahwa di tubuh Imam Ghazali itu menempel darah yang sangat banyak, sehingga
para jamaah pun mufarrokoh karena melihat najis di anggota tubuh Imam Al-Ghazali. Namun Imam Ahmad dari adiknya Imam Al-Ghazali yang melihat juga darah yang menempel di tubuh Imam Ghazali tidak melakukan mufarrokoh karena Imam Ahmad itu sudah mengetahui makna dan apa arti dari balik itu semua. Imam Ghazali pun melanjutkan sholat berjamaahnya sebagai imam sampai berakhir sholatnya diikuti oleh Imam Ahmad. Kemudian setelah selesai melaksanakan zikir dan doa, maka Imam Ahmad pun bertanya kepada Imam Ghazali agar para jamaah mengetahui makna dari peristiwa yang terjadi itu. Kenapa di saat Kakanda tadi di waktu menjadi imam sholat terlihat oleh kami semua itu ada darah yang menempel di badan Kakanda? Itulah pertanyaan Imam Ahmad kepada Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali pun menjawab bahwa di saat aku sedang menjadi imam sholat tadi di tempat yang lain, aku juga sedang menyusun sebuah kitab di bab al-haid, babul haid pada saat itu. Maka itulah mungkin yang menyebabkan terlihat darah di sebagian tubuhku. Nah, begitulah cerita atau makna yang terjadi pada Imam Al-Ghazali. Nah, di saat Datuk Tretetet menjadi imam sholat itu terlihat aliran kencing yang keluar dari jubah beliau. Itu mungkin bermakna bahwa ada sebagian jamaah yang ikut melaksanakan sholat jamaah kurang benar dalam membasuh bekas kencing atau membasuh kemaluan setelah buang air kecil atau kencing. Mungkin itulah makna dari apa yang mereka lihat. Dan di saat Datuk Tretetet dilihat oleh sebagian jamaah sedang tertidur di dalam masjid, mungkin juga berarti bahwa orang yang melihat Datuk Tretetet sedang tidur, orang tersebut itu kebanyakan tidur alias kurang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya itu lebih banyak tidur daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat ada sebagian jamaah melihat Datuk Tretetet sedang berwudu, padahal Datuk Tretetet saat itu sedang memimpin sholat asar berjamaah. Mungkin Datuk Tretetet mengajarkan orang tersebut cara berwudu yang benar. Nah, di dalam satu masjid Al-Umari Kelayu itu penglihatan orang berbeda-beda di saat Datuk Tretetet berada di dalam masjid Al-Umari Kelayu di saat itu. Cuma yang tahu makna sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah tempat kita menyerahkan segala sesuatu. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga peristiwa itu bisa menjadi renungan bagi kita dan bisa
bermanfaat bagi dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.